Hai guys, ketemu lagi nih di podcast kelompok 14. Hai juga ngomong-ngomong, kalian apa kabar? Baik dong. Tapi sayangnya ada satu anak nih yang nggak bisa ikut podcast kali ini karena dia lagi sakit. Oke, nggak masalah. Yang penting kita satu kelompok sama dia. Kita doakan saja dia semoga lekas sembuh. BTW ada obrolan apa nih hari ini? Gimana kalau kita bahas tentang transportasi? Wah, kayaknya menarik tuh. Oke, tentang transportasi. Kalian pada tahu nggak sih salah satu merek mobil buatan Cina yang ya lumayan terkenal di negara-negara lain. Salah satunya di Indonesia. Eh, bentar deh, kayaknya aku pernah tahu merek mobilnya. Kalau nggak salah Wuling. Benar nggak sih? Yuk, bener banget. Padahal toh sebelum Cina menjadi negara maju, Cina pernah dijajah bangsa lain. Hah, yang benar. Iya nih, kalau nggak percaya aku ceritain. Nah, waktu itu dalam negeri Cina sedang menghadapi suatu masalah di mana kekuasaan Manchu dianggap nggak bisa memimpin dengan baik. Nah, dinasti waktu itu sedang terjadi keadaan yang lagi tidak memungkinkan. Muncul salah satu tokoh nasionalisme yaitu Dr. Sun Yat-sen. Dokter tersebut berusaha menggerakkan hati rakyat Cina untuk bangkit berdiri dari gerakan. Itulah rakyat Cina berhasil melawan bangsa lain yang menjajah negaranya dan melawan bangsa Manchu. Maka dari itu Cina bisa menjadi salah satu negara maju, salah satunya di bidang perindustrian. Iya, bener banget. Dari ceritamu tadi aku lanjutin sedikit ya. Nggak hanya itu, seiring berkembangnya transportasi juga sangat mendukung pemerintahan Cina bisa jadi negara industri yang memasarkan produknya sampai di dunia internasional. Makasih udah dilanjutin. Tapi selain transportasi, Cina juga banyak mengeluarkan produk-produk lainnya yang sampai ke negara kita. Contohnya laptop, handphone, dan masih banyak lagi. Yaitu karena adanya transportasi di mana suatu mobilitas yang memungkinkan buat produk tersebut didistribusikan ke negara lain atau ke luar negeri. Ngomong-ngomong tentang transportasi, gimana sih cara gunain transportasi online? Nih aku kasih tahu tapi pakai bahasa Inggris ya. Oke, nggak masalah. Ternyata mudah banget ya, aku kira susah. BTW, makasih udah dikasih tahu. Oke, sama-sama. Guys, kalian pernah baca Cerita Rakyat nggak sih? Pernah dong, tapi cerita rakyat zaman dulu itu udah pernah ada transportasi apa belum sih? Pastinya udah dong. Ini cerita rakyat yang zaman dulu udah ada transportasinya, yaitu cerita Maling Kundang. Nah, di cerita Maling Kundang ini menggunakan transportasi laut, yaitu kapal buat mendistribusikan dagangan mereka di luar daerah. Oh iya ya, aku malah baru ingat. Kira-kira di cerita Malin Kundang itu ada pitutur luhurnya nggak sih? Di setiap cerita tuh pasti ada pitutur luhurnya. Aku kasih tahu pitutur luhur yang ada di cerita Maling Kundang. Tapi pakai bahasa Jawa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting kita tahu. Oke, nah pitutur luhur sing ana ning cerita Maling Kundang yaiku kita ora oleh durhaka marang wong tuwa. Amarga kita bisa oleh perkara gedhe. Oh iya guys, tadi pagi aku mendengarkan renungan di radio nih. Renungan itu sangat bagus untuk kaum muda atau kaum milenial seperti saat ini. Renungan itu berisi tentang hubungan gereja dan dunia. Aku ceritain ya. Hubungan gereja dengan dunia membawa dampak yang sangat baik bagi kehidupan nyata. Namun tak cukup banyak orang yang tidak memperdulikan akan hal ajaran yang diberikan oleh gereja kepada umat manusia. Seperti contoh lain yaitu pada kondisi seperti saat ini banyak orang-orang yang di PHK akibat COVID-19 yang melanda di dunia. Nah, dari situ kita dapat menumbuhkan ajaran sosial Katolik yang baik. Seperti contoh mengumpulkan dana bantuan untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, atau bisa diberikan modal usaha kecil-kecilan. Dunia dijadikan sebagai mitra dialog. Gereja bisa menawarkan nilai-nilai Injil dan juga dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan.
sehingga gereja bisa efektif dalam mencapai tujuannya di dunia. Nah, sangat menginspirasi bukan cerita renungan tersebut. Nah, guys, untuk mewujudkan ajaran sosial Katolik, ada nih salah satu contohnya, yaitu dengan membuat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Pasti kalian kaget dong dengan membuat kerajinan berbahan dasar limbah bangun ruang. Yuk aku ajarin supaya kalian dapat membuatnya juga. Selain itu, kerajinan tersebut bisa kita jual dan uang tersebut bisa untuk membantu gereja dalam usaha pembangunan. Aku lanjutin ya. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas sistem kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Potensi kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang daerah pesisir pantai atau laut limbah yang tersedia yaitu cangkang kerang, tulang ikan, dan tempurung kelapa. Dari bahan tersebut biasanya dapat dibuat menjadi perhiasan atau pernak-pernik. Selain itu, di daerah pegunungan juga terdapat bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah yang dihasilkan yaitu biji-bijian kering, bunga kering, dan kulit pohon kering. Selain itu, untuk membuat kerajinan ini terdapat teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan. Teknik tersebut yaitu pahat, ukir, sambungan, raut, dan bubut. Dalam membuat kerajinan, kita juga tidak terlepas dari peralatan yang memanfaatkan sifat perpindahan dan pencegahan kalor. Sebenarnya tidak hanya dalam membuat kerajinan saja, namun di sekitar kita pasti banyak sekali alat-alat tersebut. Contoh mudah yang ada di sekitar kita adalah setrika, panci, termos, serta magic jar. Nah, cukup menarik bukan untuk mencoba membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga imun tubuh agar tetap kuat. Teman aku punya tips nih yang sudah pernah aku alami. Tips tersebut yaitu berolahraga, yaitu lari. Karena lari dapat cepat membakar lemak yang ada di tubuh kita dan dapat memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, tetapi untuk orang yang belum pernah berolahraga lari, perlu diketahui untuk melakukan teknik dasar lari agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, aku jelasin ya, kalau lari harus diawali dengan pemanasan terlebih dahulu, agar tidak terjadi cedera. Setelah tubuh kita terasa panas, boleh kita melanjutkan lari. Tapi sebelum lari, kita harus mengawalinya dengan jalan cepat terlebih dahulu, agar nanti tidak cepat lelah. Teknik lari harus diimbangi dengan teknik pernafasan yang benar. Biasanya seorang pelari melakukan pernafasan setiap 2 langkah kaki, yang dimana pernafasan tersebut bernafas dan mengembuskan melalui mulut. Olahraga lari ini sudah membantu aku dalam penurunan berat badan dari 115 kilo menjadi 86 kilo. Olahraga yang sangat mudah untuk dilakukan dan murah kantong bukan. Selain itu, saat kita berolahraga, berarti kita bergerak. Hal tersebut mengandung arti bahwa tubuh sedang melakukan sistem berkoordinasi. Sistem koordinasi sendiri adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Sehingga pergerakan yang kita lakukan benar-benar selaras dengan apa yang kita pikirkan dan inginkan. Tapi kan guys, selain berolahraga tentunya kita juga perlu memperhatikan gizi dalam makanan, terutama kadar garam dalam makanan. Karena meskipun garam itu baik bagi tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan justru bisa menjadi sumber penyakit untuk tubuh kita. Iya benar banget. Oh ya guys, kalian pernah mendengar berita tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia belum? Kalau belum, aku ceritain nih. Soalnya kemarin aku membaca artikel tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk di suatu wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sebagai contoh, menurut hasil sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1930 ketika kita masih berada di bawah
penjajahan Belanda. Jumlah penduduk Nusantara adalah 60,7 juta jiwa. Hasil sensus penduduk pada tahun 1961, Indonesia menunjukkan penduduk sebanyak 119,2 juta jiwa. Tahun 1980, pemerintah mengadakan sensus penduduk yang ketiga dan hasilnya yaitu 146,9 juta jiwa. Sensus penduduk kelima pada tahun 2000 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa. Sedangkan sensus ke-6 pada tahun 2010 berjumlah 237,6 juta jiwa. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Keadaan jumlah penduduk yang besar tentu memerlukan perhatian yang besar bagi pemerintah atau lembaga yang terkait untuk memenuhi kebutuhan penduduknya agar jumlah penduduk yang besar ini dapat berperan sebagai sumber daya pembangunan di tanah air. Selain itu, selain itu ada pula dampak bonus demografi terhadap pembangunan. Dampak tersebut adalah menjadikan peluang bagi Indonesia untuk memakmurkan masyarakat serta memajukan kesejahteraan apabila masyarakat usia produktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang untuk pembangunan negara. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima